Coba deh bayangin, ada satu negara yang, wah kaya raya, berlian, minyak, semua ada. Tapi anehnya, banyak banget rakyatnya yang hidup susah. Ini bukan cerita fiksi loh, ini Angola. Sebuah negara yang penuh dengan kontras dan hari ini kita akan bedah tuntas. Pertanyaannya, gimana bisa sih sebuah negara yang begitu diberkahi sumber daya, minyak, berlian, justru menghadapi kesulitan yang begitu besar? Nah, ini dia inti dari paradoks Angola yang bakal kita telusuri bareng-bareng. Untuk ngerti potensinya, kita mulai dari geografi dulu. Angola ini raksasa di Afrika loh, punya garis pantai Atlantik yang panjang banget. Dan di bawah tanahnya, wah jangan ditanya, kekayaannya melimpah ruah, minyak, gas, berlian, dan masih banyak lagi. Oke, sekarang ayo kita lihat lebih dekat lagi soal anugerah alamnya yang luar biasa ini. Karena inilah fondasi dari potensi Angola yang sebenarnya besar banget. Lihat tabel ini. Ini bukan sekedar angka ya. Angola itu pemain kelas kakap di panggung energi dunia. Cadangan minyaknya peringkat 16 dan gas alamnya peringkat 11 global. Artinya apa? Artinya Angola punya pengaruh geopolitik dan potensi ekonomi yang luar biasa besar yang tersembunyi di bawah tanahnya. Tapi, untuk paham kenapa kekayaan itu belum sepenuhnya bisa dinikmati rakyatnya, kita harus mundur sedikit. Lihat ke belakang. Sejarah Angola itu jadi kunci buat membuka paradoks yang ada sekarang. Jauh sebelum ada batas negara seperti sekarang, di sini pernah berdiri kerajaan-kerajaan besar kayak Kongo dan Dongo. Tapi, kedatangan Portugis mengubah segalanya. Dimulailah era kolonialisme dan perdagangan budak transatlantik yang brutal, yang meninggalkan luka mendalam dan membentuk takdir negara ini selama berabad-abad. Garis waktu ini nunjukin perjalanan yang berliku banget. Kemerdekaan tahun 1975 harusnya jadi momen bahagia kan? Tapi malah jadi awal dari perang saudara yang panjang dan melelahkan. 27 tahun lamanya. Perdamaian baru tercapai tahun 2002. Artinya, Angola modern yang stabil ini usianya masih relatif muda. Nah, setelah damai, Angola akhirnya bisa mulai memanfaatkan kekayaan alamnya. Dan ada satu komoditas yang mendominasi semuanya, yang membentuk seluruh struktur ekonomi modern mereka. Ini dia, satu angka tapi bisa menjelaskan banyak hal. 89%. Bayangin, hampir 90% pemasukan negara dari ekspor itu cuma dari minyak dan gas. Ini ketergantungan yang luar biasa kan? Artinya, nasib ekonomi negara ini ya terikat erat sama satu komoditas aja. Harga minyak dunia naik turun, ekonomi Angola ikut goyang. Dan disinilah paradoksnya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, PDB negaranya gede banget. Tapi di sisi lain, lihat deh angkanya, kesenjangan pendapatannya tinggi, penganggurannya juga signifikan. Kekayaan negara yang datang dari minyak dan berlian itu ternyata belum sepenuhnya menetes ke bawah, ke masyarakat luas. Ekonomi Angola juga sangat terhubung dengan dunia luar. Seperti yang bisa kita lihat, Tiongkok itu jadi mitra dagang yang super penting. Jadi tujuan utama ekspor minyaknya sekaligus jadi sumber utama barang-barang impor. Oke, sekarang kita geser fokusnya dari ekonomi ke aset terbesar Angola, rakyatnya. Karena disinilah potensi masa depan yang sesungguhnya berada. Angka ini jujur bikin kaget. Usia rata-rata penduduk di Angola itu cuma 17 tahun. 17. Artinya apa? Negara ini penuh dengan energi, kreativitas, dan potensi masa depan yang luar biasa. Tapi di sisi lain, ini juga jadi tekanan yang besar banget. Pemerintah harus bisa menyediakan lapangan kerja dan pendidikan yang layak buat generasi muda yang jumlahnya masif ini. Keberagaman itu juga jadi kekuatan lain. Angola ini ibarat mozaik dari berbagai kelompok etnis, masing-masing punya budaya dan sejarahnya sendiri. Kelompok Ovimundu, Ambundu, dan Bakongo adalah yang terbesar, menciptakan tatanan sosial yang kaya dan kompleks. Dan kalau kita lihat perkembangan sosialnya ya, kita lihat paradoks yang sama lagi. Tingkat melek huruf 72% itu nunjukin kemajuan yang signifikan sejak perang usai, tapi perjalanannya jelas masih panjang. Begitu juga dengan angka harapan hidup yang terus naik. Ini menyoroti kemajuan sekaligus tantangan kesehatan yang masih harus diatasi. Jadi, dengan semua latar belakang ini, kekayaan alam, sejarah yang rumit, dan populasi yang super muda, gimana Angola melangkah maju? Yuk kita intip sedikit pilar budaya dan cita-cita mereka. Identitas Angola itu kaya dan beragam. Bisa kita temukan di hewan nasionalnya yang gagah, antelop sable raksasa, dalam seni topeng ritualnya yang detail, dan dalam cita rasa masakan nasionalnya. Di tengah semua keragaman ini, bahasa Portugis jadi semacam benang merah yang menyatukan bangsa. Dan kalimat ini dengan cemerlang merangkum cita-cita bangsa. Kebajikan yang bersatu lebih kuat.
Setelah puluhan tahun konflik, pesan persatuan ini bukan cuma kata-kata, tapi sebuah tujuan mendasar bagi masa depan negara ini. Kita tutup dengan pertanyaan yang membawa kita kembali ke awal. Dengan perdamaian yang sudah tercapai, populasi yang muda, dan kekayaan yang tak terbantahkan, tantangan utamanya tetap sama. Pertanyaannya bukan lagi apakah Angola itu kaya, tapi bagaimana caranya kekayaan itu bisa diubah menjadi kemakmuran yang merata bagi semua warganya. Itulah jalan yang harus ditempuh Angola ke depan.